Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan memasuki tema yang kelima, yaitu tentang ekosistem. Di mana tema kelimanya kita mulai dengan subtema 1, yaitu komponen ekosistem. Yaitu pembelajaran pertama, kita lihat dulu bahasa Indonesia. Yaitu kita membicarakan mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, laporan, artikel, skripsi, tesis, makalah, dan sebagainya. Ciri-ciri teks non-fiksi antara lain berusaha mencapai objektivitas tinggi, menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa dalam teks bersifat denotatif, yaitu makna sebenarnya, dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas, sehingga tidak bermakna ganda. Pokok-pokok pikiran disebut juga ide pokok, itu sudah kita peroleh, kita dapat, atau disebut juga pikiran utama, atau gagasan utama, atau gagasan pokok. Sekarang kita lihat bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi, yaitu informasi penting yang dapat kita temukan yaitu dalam setiap paragraf. Langkah-langkah penting untuk menemukan informasi tersebut yaitu bacalah teks secara menyeluruh. Temukan kalimat utama paragraf. Temukan pokok pikiran paragraf. Kemudian simpulkan informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut. Sekarang kita memasuki ilmu pengetahuan alam. Yaitu kita bicarakan mengenai ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu yang kita katakan ekosistem. Komponen ekosistem dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama, komponen abiotik. Abiotik yaitu komponen yang terdiri atas benda tidak hidup seperti tanah, air, matahari, dan udara. Sedangkan komponen biotik yaitu komponen yang terdiri atas benda-benda hidup seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Setiap komponen yang terlibat dalam ekosistem memiliki fungsinya masing-masing. Selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem akan terus terjaga. Kita lihat berikutnya jenis makanan hewan. Satu jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan berupa tumbuhan, di mana bagian-bagian tumbuhan yang dijadikan makanan bagi hewan, antara lain batang, daun, buah, biji. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun.
yaitu seperti hewan yang memakan daun tumbuhan, antara lain ulat, rusa, juga zebra. Lalu hewan pemakan batang tumbuhan, antara lain sapi, memakan batang padi dan jagung. Kemudian hewan yang memakan bagian biji tumbuhan, contohnya apa? Yaitu burung-burung. Kemudian yang pemakan buah antara lain seperti belatung. Kemudian berikutnya yaitu makanan yang berupa hewan lain. Tadi berupa tumbuhan, sekarang berupa hewan lain. Yaitu beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Itu yang dikatakan berupa hewan lain. Contohnya apa? Serangga menjadi makan bagi hewan seperti katak atau cecak, ya. Berikut, katak menjadi makanan bagi ular. Kemudian ikan menjadi makanan bagi burung pelikan. Berikut kita akan masukin lagi masih ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Satu, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan yang tidak memiliki gigi taring. Kemudian gigi serinya itu berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geramnya menghaluskan makanan. Contoh hewannya yaitu sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Itu adalah penggolongan hewan herbivora. Kemudian karnivora, yaitu hewan yang memakan hewan. Sebagian besarnya adalah hewan buas dan hewan liar, di mana memiliki gigi taring yang berguna untuk merobek dan mengoyak makanan mangsa, sedangkan gigi seri berukuran kecil yang berfungsi untuk memotong makanan. Contoh hewannya seperti harimau, kemudian singa, anjing, buaya, dan ular. Itu adalah contoh hewan karnivora. Kemudian omnivora, itu yaitu hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Jadi dia bisa makan daging, dia bisa makan tumbuh-tumbuhan. Di mana hewan omnivora itu mempunyai susunan giginya terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi serinya itu dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan. Gigi serinya dan gigi gerahamnya digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contohnya yaitu orangutan, gorila, atau monyet. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai, di mana tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Kemudian ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut, di mana terdapat berbagai jenis ikan dan tumbuhan alga. Berikutnya ekosistem darat, tadi alami, sekarang darat. Ekosistem hutan hujan tropis, di mana terdiri dari sabana, padang rumput,
gurun, taiga atau jenis hutan di kawasan kutub, dan tundra, suatu wilayah dengan keadaan geografis yang iklim sama yang menghambat tumbuhnya pohon. Contohnya yaitu ekosistem hutan hujan tropis seperti rotan dan anggrek, hewan kera, burung, badak, dan harimau. Sedangkan ekosistem sabana itu seperti jenis serangga dan hewan mamalia seperti zebra dan singa. Sekarang kita berikut memasuki SBDP, seni budaya dan prakarya. Yang sudah kita ketahui, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada terdiri dari 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Contoh lagu bertema hewan yang bertangga nada mayor, yaitu Anak Kambing Saya. Ini bernada dasar Do sama dengan G, biramanya 4/4, temponya allegro, bercepat. Kemudian kita lihat lagi, yaitu masuki ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan sosial, ya, ilmu pengetahuan sosial. Kita lihat letak geografis Indonesia. Yang dimaksud dengan letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia diapiti oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, juga diapiti oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lihat batas-batas wilayahnya. Batas wilayah Indonesia, yaitu bagian utara Indonesia itu adalah dibatasi oleh negara Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Bagian selatannya dengan batas Samudra Hindia, benua Australia, dan Timor Leste. Sedangkan bagian timurnya negara Papua Nugini. Bagian barat Indonesia adalah Samudra Hindia. Itu batas wilayah Indonesia. Hal ini kalau jika digambarkan dalam peta geografis Indonesia, kita harus tahu komponen-komponen peta. Yang termasuk dalam komponen-komponen peta yaitu judul peta. Misalnya wilayah, kedaulatan, dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Itu petanya itu. Terus yang kedua yaitu skala. Skala petanya. Itu seperti kita buatkan itu dalam ukuran tertentu untuk bisa menggambar itu peta negara Indonesia. Kemudian simbol. Ada simbol-simbol tertentu. Danaunya simbolnya seperti apa misalnya. Atau misalnya daerah untuk lapangan terbang, bandara, itu seperti apa, itu ada simbol-simbolnya. Kemudian garis astronomis. Yang dikatakan garis astronomis adalah garis khayal pada permukaan bumi. Garis horizontal disebut juga dengan garis lintang. Orang selalu katakan garis lintang 0 derajat. Dan garis tegak itu disebut dengan garis bujur. Itu sudah kalian ketahui. Dan garis khatulistiwa disebut juga garis lintang 0 derajat atau disebut juga ekuator. Kemudian simbol lainnya, komponen lainnya, yaitu legenda, yaitu berisi keterangan beberapa simbol dalam peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Seperti berikutnya yaitu mata angin, pedoman utama arah mata angin. Nah, itu mengenai ilmu pengetahuan sosial.
Sekarang kita datang kepada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), yaitu kita melihat mengenai peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada 1928, tahun 1928. Sumpah Pemuda dikatakan sebagai awal tonggak itu artinya penentu kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada saat itu para pemuda bersatu dan tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Tekad mereka hanya satu, yaitu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Peristiwa Sumpah Pemuda sendiri yaitu dilaksanakan pada saat Kongres Pemuda kedua yang berlangsung dari tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, di mana sebagai ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito dan wakil ketuanya adalah Joko Marsaid. Sekretarisnya adalah Muhammad Yamin, sedangkan bendaharanya adalah Amir Syarifuddin. Hasil daripada Kongres Pemuda kedua ini, hasilnya yaitu 1. Ikrar Sumpah Pemuda, janji daripada para pemuda. Kemudian yang kedua yaitu lagu Indonesia Raya, ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Penciptanya yaitu Wage Rudolf Supratman yang disingkat dengan W.R. Supratman. Kemudian hasil yang lain yaitu bendera merah putih menjadi bendera nasional Indonesia. Kemudian semua organisasi pemuda dilebur atau dijadikan satu wadah pemuda, menjadi satu wadah pemuda yang memiliki watak nasional secara luas. Isi Sumpah Pemuda yang ini secara aslinya harus kalian ingat, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu kalau aslinya, yang kadang-kala itu orang membuatkan ringkasannya, isi Sumpah Pemuda itu adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hanya begitu. Tapi kalau aslinya dimintakan, dalam ulangan dimintakan, berarti kalian harus menuliskan lengkap seperti itu. Kemudian kita lihat wilayah Indonesia sendiri, yaitu wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan. Kenapa dikatakan negara kepulauan? Karena memang terdiri dari pulau-pulau, di mana kita akan ketahui bahwa ada pulau besar, antara lain Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Juga pulau-pulau kecil, misalnya Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, Halmahera, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian wilayah-wilayah Indonesia ini membentang dari Sabang sampai Merauke di sebelah timur. Kalau Sabang di sebelah barat, ya, Sabang di sebelah barat, sedangkan Merauke di sebelah timur, di mana terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia itu adalah 1.922.570 km persegi, dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, itu mengenai wilayah-wilayahnya, dan itu dapat Anda ketahui bahwa jelas bahwa perairan lebih luas daripada daratan. Makanya kita dikatakan negara kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau. Nah, itu anak-anak hanya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Kalian nanti tersampaikan nanti,
matematika akan Mister sampaikan, tetapi nanti kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya.